Jabal Uhud ya. Itu gue merinding sih. Kerasa gitu loh aura perangnya, aura gimana supaya serem-seremnya tuh ada gitu. Iya, menegakkan agamanya gimana gitu loh. Mati gue kayak gila sih. Itu merinding sih gue. Dan orang-orang masih sering nangis di situ kan, yang datang ke lihat pemakaman itu. Maksudnya yang bukan pemakaman, cuma tanah gitu yang tanah kan. doang. Mayat-mayatnya sahabat ada di situ kan, mayat-mayatnya termasuk pamannya Nabi Muhammad kan. Iya. Masih nangis sampai sekarang kan orang-orang ngeliat kisah itu. Lu Jabal Uhud ada diceritain apa aja? Atau lu foto-foto aja? Kayaknya udahlah foto. Dia selalu ngejudge nih kalau keluar ya. Iya, enggak lu apa? Lu diajak masa nanya sambil ada vonis gitu. Kalau lu kayak foto-foto doang orangnya. Lu kayak enggak tertarik lu kisah-kisah agama gitu gimana sih? Seakan-akan kayak gitu lu. Iya, maaf. Kembali lagi di OKOC bersama gue Ozar Angkuti. Ada Oslo Ibrahim dan Kemal Palevi juga. Yes. Ya, dan sesuai dengan janji kan kemarin kita bilang bahwa hari ini akan ada cerita soal umroh ya. Iya. Jujur ada fakta menarik dari Oslo. jangan. Masa mau beban temen gitu. Iya. Ya kan, tadi jujur ada katanya dia bilang gue pas mau mulai rekam lagi nih Mal buat episode besok gue udah siap nih menceritakan fakta menarik. Nggak, tapi lu kalau gue tanya lu lebih senang Madinah apa Mekah Selo? Kalau gue, Pribadi. Lu Mekah dulu apa Madinah pas umroh? gue Mekah dulu. Oh, Mekah dulu. Tapi pribadi lebih suka Mekah Madinah sebelum kita bahas cerita-cerita. Kalau gue lebih suka Madinah. Karena alasannya ya? Kan ada yang bilang gini kan, kayak lu tuh enaknya emang Mekah dulu, jadi lu habis ibadah capek-capek, nah baru habis itu lu di Madinah seneng-seneng lah gitu. Nah, seneng-seneng. Maksudnya lu tinggal kayak istirahat gitu. Iya. Kok ambigu ya? Nah, soalnya temen gue bilang, gue juga gitu sih, makanya gue abis Mekah Las Vegas, jangan, gue bilang seneng-seneng aja jangan kayak gitu kata gue. Beda lah. Tapi gue nggak bisa milih juga sih Mal sebenarnya. Gue suka dua-duanya. Karena ada yang suka Madinah karena katanya lebih terkesan damai kotanya karena. Tapi emang ini banget lebih sih. slow living lah kalau di Madinah. Tapi kalau di gue kan suka perkotaan kan. Gue tuh suka rame sebenarnya. Mekah tuh lebih ini Mekah tuh apalagi gue bisa misalnya ngeliat Ka'bah tiap hari gitu. Iya sih, itunya sih. Habis itu kayak Mekah tuh lebih nggak tidur kotanya. Jadi lu mau tiba-tiba kepikiran jalan jam 2 pagi ya udah aman gitu, rame terus tuh. gitu loh. Zam-zam Tower tuh sampai 24 jam kan. Iya. Mekah 24 jam tuh ya. Nggak Apa? Gak berani. Oh tapi ini kan kota ya. Iya. Ada yang ngedrift gak ya di Mekah ya? Atau gak ada track liar kayak Kemayoran gitu? Trek-trekan gitu ya? Iya trek-trekan gak ya di Mekah? Gak ada lah ya? Enggak lah harusnya. Mungkin di luar Masjidil Haramnya ada lah mungkin. Tapi trek-trekan kayak gak ada deh. Gue juga di sana nanya-nanya kan. Apa gitu kayak sih gak ada. Knalpot brong gitu gak ada. Oh gak ada ya? Tentram. Gue ada salah satu tujuan utama gue di Mekah adalah gue lupa di Mekah apa Madinah, gue minta sama mutawif gue waktu itu tolong cariin gue di mana Masjid Umar bin Khattab, gue bilang. Oke, karena di gue Madinah kan, di Madinah. Iya di Madinah. Gue tuh soalnya mengidolakan Umar bin Khattab banget. Alasannya idolakan Umar bin Khattab? Karena kan dia salah satu murid paling setia Nabi. Iya. Sama tapi dia tuh bandel juga, maksudnya selengean juga gitu maksud gue. Iya. Dan yang ini bukan karena membenarkan juga enggak ya. Setahu gue dulu tuh Homer tuh nggak apa-apa diminum. Iya. Alkohol. Karena nggak ada dalilnya, belum Karena ada. Dalilnya. Iya, belum ada. Ada dalilnya semenjak masa Umar bin Khattab setahu gue. Iya. Jadi waktu itu. Bener nggak tuh? Lo nanti salah. Insya Allah benar. Karena ini dari guru agama gue. Oh siap, berarti benar. Insya Allah benar. Iya. Jadi waktu itu kalau nggak salah Umar bin Khattab disuruh ngimamin sholat. Iya. Tapi karena beliau suka sama minuman keras, Homer bacaannya jadi salah. Oh ini true story ya? Iya. Ya terus. Semenjak itu jadinya dianggap dimakruhkan dulu, habis itu baru haram lah gitu alkohol kalau nggak salah ya. Iya. Gue ya kalau bisa nanti kalian searching sendiri juga. Tapi ini gue diceritain sama guru agama gue waktu SMP atau SMA gitu. Itu sejarah haramnya. Ya sejarahnya alkohol, ya. Iya. Tapi memang nanti gue sambil cek ya pas nanti Oza ngomong, ntar gue sambil cek. Tapi memang kalau gue emang senengnya Madinah kalau gue. Kalau Mekah tuh terlalu kota banget gitu. Bener. Maksudnya terlalu. Lu waktu itu Mekah dulu apa Madinah duluan kalau gue. Awalnya Madinah. Jadi gue yang slow living dulu baru Mekah gitu. Karena memang Mekah tuh cukup hektik juga tuh pas gue ini. Pas gue nyampe Mekah ya kayak beda banget. Madinah tuh enak slow living. Gue tuh sampai kepikiran apa gue tinggal di sini ya gitu. Madinah. Iya.
Iya lumayan kan nggak ada YouTuber nanya harga outfit di situ kan. Gue yang pertama di Madinah. Iya lu pionir sih. Berapa harga outfit lu? Ya gamis saya pasti gamis. Iya. Nah, tapi memang slow living di sana enak gitu. Iya. Maksudnya gue deket sama makam Nabi juga kan. Dan di Madinah lebih banyak makanan Indonesia sih Iya. daripada di Mekah. Lu makan Al-Baik di Madinah apa Mekah? Di Mekah dulu lah, kan gue di Mekah dulu. Oh tapi Al-Baik Dapat ada. ada di Mekah ada Al-Baik. Enak sih tapi Al-Baik. Nuggetnya enak. Yang tuh. udang gue suka tuh ada yang udang ada yang nugget gitu. Iya berarti Madinah. Kalau lu apa Za? Madinah apa Gue Mekah? waktu itu Mekah dulu tapi gue lebih suka juga Madinah kalau buat ini. Iya. Nyantai-nyantai gitu ya kan. Oh berarti suka slow living juga. Slow livingnya Madinah sih di Nabawi itu enak. Dan gue waktu itu musim dingin jadi suhunya tuh. Iya sama gue juga. Iya enak banget tuh. Enak. Nah ini sebelum lanjut Mekah Madinah ya, sebelum lanjut, lu kalau misalkan di Indonesia nih Za, lu lebih seneng tinggal di mana Za? Misalkan lu boleh milih, tapi gaji lu tetap sama kayak sekarang gitu, penghasilan lu mau tinggal milih di kota mana? Iya dimanapun. Bukan IKN sih yang jelas ya maksudnya. Kan. Gua tadi tuh mau punchline gua. Gua udah siap nih. Pas Oza Oslo jawab bener IKN. Oh ternyata udah keluar gak apa-apa, aman. Yang pasti nggak di Ya kayaknya gue Gak kepikiran. Gue kayaknya IKN. jujur tetap di Jakarta sih. Gue kan banyak orang yang kayak gue pengen pensiun di Jogja atau di Bali gitu kan. Iya. Gue sih enggak ya, gue tetap pengen di Jakarta sih gue memang. Oh Jakarta lu kepikirannya Iya, tetap, ya? Tetap. Alasannya karena? Gak tahu kayak ya gue paling nyaman aja kali di Jakarta. Di Jakarta ini. ya. Oke. Lu kalau lu boleh milih, maksudnya di luar Medan juga ya? Atau lu kalau lu tetap mau di Medan atau Jakarta gitu? Kalau lu boleh milih kota gitu? Kalau boleh milih kota dan kalau misalnya ini ya kali ya kayak anggap aja kan kerjaan kita semua kan pusatnya Iya. di Jakarta ya. Iya. Anggap aja nggak ada itu ya. Nggak ada Makanya itu, tadi nggak ada. Kan misalnya penghasilan sama. Iya, nggak ada udah. Di Bandung kayaknya gue. Oh, Bandung juga enak sih. Alasannya? Ngerokoknya enak. Nggak Kan ada. udara nggak serius. Ngerokok di Bandung tuh jauh lebih enak coy. Ya buat kalian yang perokok-perokok mungkin tahu lah apa yang gue rasakan. Dan gue di Bandung bisa pakai outer tanpa dijudge. Iya kalau di sini kayak Iya. Ngapain panas-panas lo pakai baju berlapis-lapis segala macam gitu. Iya jujur kayak minggu lalu bukan minggu ini juga yang Lisa Blackpink kan ke Pacific Place tuh pakai outer. Oh iya. Bener. Nggak kepanasan tuh Lisa Blackpink gitu Itu kan. makanya. Dia ngapain sih di sini Lisa Blackpink? Syuting film kan kalau nggak salah. Syuting film dia. Film Lisa. apa gitu cuman syutingnya ada yang di kota tua gitu-gitu di Jakarta. Iya, tapi settingannya sebenarnya settingan Myanmar apa Vietnam Oh gitu. iya ya? Tapi syutingnya di Indonesia itu kan berarti gampang banget izin syuting di sini daripada Myanmar atau Vietnam itu ya. Maksudnya gampang gitu. Tapi ada Lisa Blackpink pakai outer. Di Pacific Place. Iya, itu nggak kepanasan Lisa Blackpink. Itu yang kepikiran pertama sama orang Jakarta tuh. Makanya masuk akal ketika lu bilang di sana nggak dijudge tuh slow. Iya, Kalau iya. lu Bang di mana? Kalau gua ya, nah gua tuh emang suka, gua tuh pantai sih daripada pegunungan nih. Gua tuh nggak suka gunung gitu. Ancol berarti lu ya. Bukan dong. Kok Ancol sih? Pantai juga sih tapi. Jujur sampai sekarang peak sih. Lumayan cindo-cindo banyak sih. Pick 1 lagi. Jelek banget itu pick 1 ya. Iya ya, tapi kalau gue pantai-pantai sih, gue pasti kalau nggak kayak Labuan Bajo Iya, atau iya, enggak iya. walaupun laut ya, tapi gue lebih seneng. Jadi gue kalau misalkan penghasilan gue sama, gue pengen punya penghasilan tambahan dari ngajarin orang diving yang gitu-gitu tuh. Oh. Emang surfing gitu, lu surfing gitu. Oh sharp, Hamis Daud bro. Oh, Iya, iya, Hamis Daud, gue hidup gue kayak gitu, bukan bukan cerainya ya, tapi maksudnya. Jadi gini kan, waktu kita umroh, lo umroh kapan sih? Gue 2025 Oh loh. 2025 ya? 2025 gue. Maaf ya. Nggak, nih gue searching dulu Umar bin Khattab. Coba deh. Apakah Umar bin Khattab Gue belum pernah sholat juga searching sebenarnya. sambil minum homer gitu ya? Iya. Gitu aja. Jadi kita kalau misalkan netizen bener kok bang bener gitu ya. Nih gue baca ya. Tidak ada catatan sejarah sahih yang menyebutkan Umar bin Khattab pernah sholat sambil minum homer atau dalam keadaan mabuk setelah memeluk Islam. Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu sahabat utama yang berperan aktif dalam proses pengharaman homer justru. Oh iya. Dan justru sangat tegas menghukum peminum homer termasuk anaknya sendiri, anaknya. Mungkin kali ya, nggak tahu berarti ya guru agama gue juga tuh yang salah mungkin ya. Iya, pokoknya dia intinya tobat. Atau mungkin pas zaman Umar bin Khattab tapi orangnya bukan dia. Iya, tobat sebelum masuk Islam. Jadi jika merujuk pada masa jahiliyah, banyak sahabat termasuk Umar meminum homer. Namun mereka Umar tuh minum homer, bener. Umar bin Khattab minum homer nih, bener. Namun mereka bertaubat nasuha setelah memeluk Islam sehingga masa lalu tersebut terhapus. Jadi emang meminum homer emang Umar bin Khattab tapi sebelum memeluk Islam. Ya mungkin gurunya si Oslo lupa atau
dia pas cerita juga lagi minum Homer juga. Jadi gini slow ya, gue kasih tahu sama lo. Kalau nggak mungkin kan guru agama Iya dia. benar. Mungkin ngaco itu mah. Terus habis itu nih gue baca ya, karena menarik juga nih. Jadi peran dalam pengharaman. Umar bin Khattab adalah sosok yang mendesak Nabi Muhammad nih agar memberikan keputusan tegas mengenai Homer karena dampak buruknya. Jadi sebelum eranya Nabi Muhammad nih, Berarti nabi-nabi lain tuh di zaman-zaman itu masih halal aja tuh untuk. ya masih belum Iya, ada belum ada hukumnya, dalilnya, belum iya. ada dalilnya. Karena di sini kalau based on cerita ini ya, sekali lagi nih based on Google Iya. dan kita bukan ustadz atau Iya. ahli agama ya, kita baca aja nih, kalau ada salah ya udah benerin aja. Tapi intinya adalah Umar bin Khattab yang mendesak Nabi Muhammad untuk memberikan keputusan tegas soal pengharaman Homer karena iya. memberikan dampak buruk. Jadi era sebelum itu orang mabuk halal aja, maksudnya nggak ada, bukan halal, nggak ada hukumnya aja. Ya minum aja gitu. Jadi belum ada hukumnya. Iya, Nah, oke. ketegasan hukum setelah Homer diharamkan, berarti ini pas era Nabi Muhammad nih berarti ya. Iya. Umar sangat tegas, dia pernah menghukum anaknya sendiri Abdurrahman bin Umar karena meminum Homer, jadi dihukum sama dia. Oh gitu. Jadi oleh karena itu tuduhan atau klaim, berarti sempat ada tuh Iya. bahwa Umar bin Khattab pernah sholat dalam keadaan mabuk adalah tidak berdasar. Itu Oh, ada oke, tuh. oke. Jadi udah Anaknya yang minum ya. anaknya, dan di era Nabi Muhammad itu masih Homer tuh belum ada ketegasan, jadi posisinya di situ belum ada hukumnya, halal haramnya Atau belum ada. mungkin maksud guru agama gue justru dia yang marahin imam yang sambil Mungkin. minum Homer itu jadinya harus diharamkan Iya, Mungkin ya, iya Bukan iya. si Karena kalau kita lihat dalilnya, kapan sih pertama kali Homer diharamkan gitu ya? Kapan pertama kali? Gila, kita ilmu banget guys. Gue sampai searching. Ini biar kita nggak salah, soalnya Iya, benar. nggak ada Ustadz Jojo. Kapan Homer pertama kali diharamkan? Homer diharamkan gitu. Ini kita lihat ya. Homer minuman keras diharamkan secara total dan mutlak melalui turunnya surat Al-Maidah. Jadi pas Oke. Al-Quran Al-Maidah ayat 90 sampai 91, pelarangan ini diyakini terjadi pada tahun ketiga Hijriah setelah peristiwa perang Uhud. Jadi habis perang Uhud. Oh, habis perang Uhud ya. Ya, jadi timelinenya tuh perang Uhud dulu, baru Homer tuh diharamkan. Proses Proses tuh yang di Mekah ada ini apa ada namanya? kita di gunung Mekah, Uhud. Iya, ada gunungnya. gunungnya itu Kan kita kan. suruh ke sana semua kan? Iya. Karena ada Jabal yang Uhud ya, Jabal Uhud ya. dan Iya, di situ iya. yang ada masih ada gue fotonya di situ gue. makam-makam Jabal Uhud. ini Makam, apa? ya bener. Makam-makam sahabat Nabi yang nggak bisa Iya, iya. maksudnya jenazahnya ada di tengah-tengah itu Ingat kan. gue. Nah, terus itu yang kalau nggak salah yang kalau gue lupa ya itu tuh yang Nabi Muhammad itu sudah kalah nih, umatnya udah kalah nih. Iya benar. Si kafir Quraisynya udah bawa ini kan, bawa panah kalau nggak salah. Apa yang Nabi Muhammad bawa panah. Jadi disuruh muter gunung Uhud itu kan. Iya, disuruh muter. Ya disuruh muter soalnya, disuruh Disuruh muter. Abis itu mereka yang mana apa dipanah sama si kafir Quraisy ya? Kalau Gua nggak lupa. salah udah kalah jumlah, habis itu udah beberapa sahabat, tapi tetap menang aja ibaratnya. Tapi disuruh muter dulu. Disuruh muter dulu, jadi kayak kita cuma tahu satu rute ibaratnya, tapi dia ada rute yang lain. lah. Dan dia menyerangnya dari sisi situ. Gua lupa. Remontada lah ibaratnya gitu. Remontada bro, Iya. remontada. Osda nggak tahu tuh remontada. Comeback. Foto gue di Uhud. Nah, bagus. Foto gue di Uhud. Valid. Foto gue di Gua Uhud. foto gua di Uhud pakai hoodie Cleveland Cavaliers gitu. Nanti gua kirim Tapi ke Ken. jujur ke Raka. waktu di Jabal Uhud ya, itu gue merinding sih. Oh, kenapa? Apalagi diceritain sama kisah perang Nabi ya, kayak Emang iya. ternyata yang beneran kita dengar kisahnya dari SD, dari SMP tuh, Iya. oh tempatnya ini nih ya gitu sebenarnya. Iya. Kerasa gitu loh aura perangnya, aura gimana supaya Serem-seremnya tuh ada gitu. iya, ya. menegakkan agamanya gimana gitu loh. Mati gue kayak gila sih. Itu merinding sih gue. Dan orang-orang masih sering nangis di situ kan, Iya, yang iya. datang ke lihat pemakaman itu, maksudnya yang bukan pemakaman, cuma tanah gitu. Yang doang. tanah Kan doang. Mayat-mayatnya sahabat ada di situ kan, mayat-mayatnya termasuk pamannya Nabi Muhammad kan. Iya. Masih nangis sampai sekarang kan orang-orang ngeliat kisah itu. bener. Itu kayaknya memang diceritain, memang perjuangannya gila sih itu sih. Tapi lu Jabal Uhud ada diceritain apa aja? Atau lu foto-foto aja? Kayaknya udahlah foto. Dia selalu ngejudge nih kalau ke lu ya. Iya. Enggak lu apa? Lu di Jabal Masa Uhud. nanya sambil ada vonis gitu. Kalau lu kayak foto-foto doang orangnya. Lu kayak gak tertarik, lu kisah-kisah agama gitu. Gimana sih? Seakan-akan kayak gitu lu. Ya maaf. Gue juga perang diceritain perang juga, tapi gue lupa persisnya tuh. Iya. Tapi pokoknya ada hubungan sama panah sama Iya. Iya, kalau nggak salah seingat gue nih,
kafir Quraisy itu udah siap memanah nih gitu. Tapi kalau mereka ikut di rute itu kena semua, meninggal semua nih, termasuk Nabi Muhammad. Tapi mereka karena jalur muter dan mereka pakai panah. Ini kalau gue seingat gue tuh, soalnya udah lama banget diceritain nih. Soalnya abis itu kan era kita kegelapan ya maksudnya. Setelah cerita kisah ini kan kita hidupnya belangsakan, baru ini hidup normal lagi gitu. Muter, jadi dia bingung mana kok gak ada orang gitu. Tiba-tiba diserang dari belakang. Remontada bener. Sama gitu. Ada juga bukit yang tempat Nabi Adam sama Hawa ketemu pertama kali kalau Jabal Rahmah. Iya. Sama ini gunung, lu ke gunung ini nggak yang Nabi Muhammad sembunyi kabur. Betul ya, ada jarang laba-laba, ada. Iya ada. Dia kan ke situ juga. Tapi ke ini nggak lu ke Gua Hiro? Nggak ada ya berarti ya? Nggak, itu opsional kemarin karena kan harus jalan kaki. Naik sejam gitu. Si goanya kan. Iya, tapi di bawah ada kayak ininya. Tapi gitu. Ngelewatin sih ya. Gua soalnya naik Gua Hiro itu kan sejam itu ya naik. Sejam naik kalau salah. Dan itu tuh tinggi banget ya. Gua Hiro tuh ternyata tinggi banget gunungnya, dan itu kan kita lewat tangga-tangga udah dibikinin tangga. Itu aja gue capeknya gila-gila. Karena kan kita naik subuh kan, sebelum subuh. Itu tuh capeknya ya Allah bener-bener capek banget. Gue sampai berapa kali berhenti dulu karena secapek itu. Naik bener-bener naik tangga sampai tinggi banget gitu kan. Nah, dulu zaman Nabi tuh istri Nabi itu ketika Gua Hiro, Aisyah kalau nggak salah ya. Aisyah tuh naik biasa, maksudnya bukan belum ada tangga dan turunnya benar-benar naik gunung gitu. Jadi gue dari situ bilang, gila gue emes banget ya, maksudnya kita naik tangga aja secapek ini, apalagi dulu makanan Nabi tuh naik turun diantar sama istrinya, kayaknya Aisyah zaman itu ya. Kalau nggak salah gue lupa sih, tapi intinya Aisyah itu naik turun gunung itu gila sih. Si Ken juga. Kenapa Ken? Chat gue sih lo agak hati-hati ya Ken nih. Ini lo Mekah lo ini kita ngomongin. Jangan bercanda Ken. Bang, ngomongin gunung katanya. Pada ke Gunung Agung nggak toko buku Ken? Udah nggak ada lagi toko bukunya. Gramet masih. Dan itu nggak ada di Arab juga. Ya Allah si Ken juga. Iya, kurang ajar. Ken juga nih kelewatan menurut gue nih. Kenapa dia? Dia bawa cerita Nabi Nuh nih kan udah episode sebelumnya nih. Dia bilang ngomong-ngomong bang soal Nabi Nuh kan kena banjir tuh bang. Dia sempat ke gunung juga tuh bang, Gunung Sahari bang. Gunung Sahari kan langganan banjir bang. Iya, gitu. aduh. Jujur aja jangan begitu kan, bercanda-bercandanya mohon maaf kan. Terus kata netizen, status WhatsApp sekarang. Oh iya. Bahkan udah nggak ngechat. Konfirmasi kita lagi dia. Langsung status. Gue suka banget gunung. Apa tuh? Apalagi pas zaman OVJ itu nunung. Itu nunung Ken ya Allah. Tolonglah gitu loh. Enggak gitu Ken ya. Mohon maaf ya. Terus gue kemarin ada baca netizen ya. Kemal kalau bercandaan kan kurang terus. Gue juga baca. Gue juga baca lah gitu. Ya gue kan semaksimal aja guys. Kalau memang maksimalnya segitu. Nanti insya Allah di hari ke-15 puasa udah lucu sih. Iya. Nah jadi balik balik Hamar lagi dikit ya. Tahap pertama nih tahap pengharaman Homer gitu ya. Tahap pertama adalah gila kita ilmu banget ya episode ini. Gokil gacor loh. Sebelum nanti ada tamu kita episode besok guys. Tahap pertama adalah An-Nahl ayat 67. Penjelasannya adalah bahwa Homer memiliki dua sisi, manfaat dan dosa, namun dosanya lebih besar. Itu satu. Jadi ada sisi manfaatnya, mungkin manfaatnya buat kesehatan kali ya, medis gitu. Tahap kedua Al-Baqarah ayat 219 di mana menegaskan bahwa Homer memiliki dosa besar dan manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tahap ketiga An-Nisa ayat 43, larangan meminum Homer saat akan sholat sehingga tidak diperbolehkan dalam keadaan mabuk. Tahap keempat Al-Maidah itu tadi ayat 90 sampai 91, keharaman total Homer sebagai perbuatan keji dan setan yang diwajibkan untuk ditinggalkan. Jadi menurut fatwa MUI sebelumnya tuh masih ada mungkin nggak bolehnya kalau sholat doang gitu misalnya ya. Nah ini berhubungan sama Bahlil nih. Hah? Bisa dari Homer ke karena ini keluar nih. Homer bisa ke karena ini deh. Karena Homer loh ini loh. Dari Homer udah jauh banget itu loh. Jadi kita membahas umroh. Bahlil dia. Jadi gini. Jadi menurut fatwa MUI nomor 10 tahun 2018, minuman yang mengandung etil alkohol etanol lebih dari 0,5% dikategorikan sebagai Homer dan hukumnya haram. Oke. Berarti Pak Bahlil kita harus pertanyakan kalau bensin ada etanol, apakah bensin kita haram? Itu Homer bukan masukannya gitu. Iya, jangan-jangan selama ini motor kita mengkonsumsi Homer. Berarti kan etanol 0,5% aja udah haram. Ya kan? Berarti kan
bensin kita? Takutnya. Iya kan kita takutnya makanya berhubungan sama Bahlil gua nanya gitu. Tapi emang umroh biasanya nih umroh tuh suka ada cerita ajaib tuh. Lo ada cerita ajaib gak lo? Yang bikin lo oh ini cerita ajaib sih ini kejadian yang kayak gitu-gitu pernah ada nggak? Raudah lu era ngantri ya, bukan era rebutan ya? Iya, era ngantri. Sekarang udah ini kan Ngantri. bisa pakai aplikasi gitu. Iya, kan. soalnya kalau gua era rebutan masih. Oh. Tapi alhamdulillah itu dia kata orang kan nggak bisa sholat di Raudah ribet, maksudnya ngantri desak-desakan gitu. Tapi gue bener-bener dapet loh, maksudnya. Gue alhamdulillah juga dapet. Dan itu di belakang rebutan, tapi gue entah kenapa pas sholat di situ nggak ada yang ganggu gitu-gitu. Iya. Yang Aman-aman ajaib-ajaib aja ya. gitu. Iya, Raudah. Terus gue juga Hajar Aswad, walaupun Hajar Aswad gue dapet, cuma ditolong sama joki-joki Indonesia yang bayar itu tuh. Oh iya. Iya, lu Oh lu dapet tapi ya Hajar Aswad. Iya, Hajar Aswad, cuman gue dibantu. Gue nyentuh Ka'bahnya Gue doang. juga. Oh sampai Hajar Aswad enggak ya? Enggak. Hijr Ismail gitu. Karena gue bawa ponakan juga kan. Umur berapa sih lo? Umur berapa? Ada yang paling kecil mungkin 3-4 tahun dia udah bisa jalan sih. Maksudnya gue kan ngelindungin bokap nyokap juga segala macam. Iya. Karena kan desak-desakan kan gitu. Iya, Kalau iya, misalnya gue mau dan kita pengennya supaya aman gitu tetap kemana-mana selalu bareng gitu segala macam. Jadi Iya. kalau misalnya dari bokap juga udahlah kalau misalnya nggak dapet Hajar Aswad nggak apa-apa gitu. Yang penting nyentuh Yang penting aja nyentuh juga aja. udah bersyukur gitu. Iya karena rebutan banget kan waktu Hajar Aswad kan itu emang rusuh gitu. Nah gue ditolong sama joki orang Indonesia bayar ternyata. Oh iya. Begitu dia tuh misalkan dia tuh kerjanya misalkan ada di Hajar Aswad lihat orang Indonesia yang mau itu tiba-tiba didorong sama dia dari belakang. Ayo bang kita bantu dan waktu itu kenal gua ceritanya. Mungkin penonton stand up komedi di sana gitu. Ayo bang Kemal gitu-gitu tapi ujungnya minta duit. Banyak tuh yang begitu-gitu. Berapa tuh lu bayar bang? Ah lupa gua berapa. Berapa sih mata Riyadh ya? Mata Real. Riyadh mah ibu kotanya. Real. Real kan gitu. Jadi berapa real gitu. Akhirnya gua bayar. Tapi gue tahap ini ya, kan ada yang kenal lu kan. Iya. Gue tahap juga merasa udah banyak yang kenal gue. Ada yang minta foto di Mekah Madinah tuh juga pencapaian juga tuh. Kebanggaan. Ada lu Solo ya? Ada. Alhamdulillah. Kebanggaan itu. Top 5 makanan Mekah gitu ditanya. Oh gue bikin top 5 juga kan di Mekah Madinah juga. Apa lu top 5 lu apa? Lupa gue. Pokoknya top 5 hal underrated yang mungkin orang lain belum banyak yang tahu gitu. Apa aja Slo? Kalau gue waktu itu kalau nggak salah kan kalau misalnya banyak orang yang nggak terlalu ngulik taunya kan kayak ibadah doang gitu segala macam. Padahal kan sebenarnya kan gedung-gedungnya bagus-bagus, gue bilang. Terus nggak seketat itu juga kalau maksud ibadahnya ya ada ibadah wajib. Benar. Tapi habis itu yang lo mau lakukan sendiri gitu. Masih bisa liburan lah gitu. Kalau gue ambil POV ini kemarin, banyak hal-hal yang dipertanyakan orang yang sepele gitu, cuman harus ada yang ngasih tahu nih. Iya. Apa? Bebas ngerokok nggak di sana gitu. Bener itu gue aku juga tadi. Iya nggak? Pas nanya gitu. Buat yang perokok pasti kayak yang awam sama luar negeri segala macam bisa nggak yang ngerokok? Sebenarnya bisa aja ngerokok. Cuman ada tempat tertentu lah itu gue bilang kalau ngerokok bisa asal outdoor. Terus asal ada tong sampah yang ada puntung-puntungnya itu bisa. Terus kopi di sana surprisingly enak-enak gitu. Iya kopi di sana. Lu sempat ngopi juga Za? Sama di sana tuh. Lu beli makanan tuh dia nulis kalorinya berapa iya gitu. Benar. Jus-jusannya juga kan. Iya jadi untuk orang-orang dia tuh lu bisa enak tuh di sana gitu. Oh kopinya enak-enak. Sama gue ini ngasih tahu adalah kuliner underrated banget nih. Gue sampai sekarang pengen banget lagi itu adalah kurma muda. Nah gue kayak nggak sempet nyoba. Kan gue sempat ke ini apa? Kok peternakan sih? Perkebunan kurma. Ada jadi ada kurma muda gitu. Itu rasanya enak banget. Oh lu nyobain udah? Nyobain itu sampai gue bawa pulang, tapi nggak bisa dibawa pulang ke Indo karena kalau dibawa pulang ke Indo, kalau nggak salah udah rasanya udah nggak kayak gitu, jadi udah harus fresh gitu ya. Harus fresh. Jadi jadinya bukan di umur yang untuk dimakan lagi, ntar jadi kematangan lah ibaratnya gitu lah. Gitu lebih crispy dan lebih warnanya lebih kuning gitu kalau nggak salah. Ternyata seenak itu ya. Enak banget. Lebih enak itu apa darah muda tuh? Darah muda. Kenapa ke darah muda ya? Para remaja. Jangan nudet. Oh, terus apa lagi? Duanya lagi kan tadi kurma. Udah. Kurma abis itu apa lagi ya? Iya. Kopinya enak. Kopinya enak. Terus menurut gue minim language barrier sih di sana. Malah orang bisa bahasa Indonesia semua. Iya bisa bahasa Indonesia itu kok nggak salah. Belajar dia. Soalnya banyak kan Muslim kita di sini kan. Banyak. Dan yang gue kalap di kota itu adalah
Parfum gue kalap gue. Oh, beli iya, parfum parfum banyak. ditawarin mulu Kalap tuh. gue kalap beneran. Gue waktu umroh ya kan di mallnya itu yang jam Rolex kan mall tuh. Zam-Zam Iya. Tower. Zam-Zam Tower. Jadi kan gue lagi belanja. Gue nggak tahu kalian berdua ngalamin atau enggak ya. Jadi gue beli di H&M sana, H&M Arab. Tulisannya H&M-nya bahasa Arab gitu kan. Oh, tulisan Arab ya. Iya, gue mau beli kaos polos buat sholat gitu kan. Terus habis itu pas gue ke H&M, azan maghrib apa asar gue lupa deh. Azan tutup ternyata semua tempatnya. Dan Lu ngalamin Gua ini? ngalamin. Gue nggak nggak. Gue Iya. bahkan yang di Zamzam Tower itu tiap mall tuh ada saf sholatnya. Oh iya, jadi gue sholat di depan H&M. Kalau nggak gua. sempet jemaah di itu ya udah lo Di situ aja udah gitu ngadep ya. kiblat semua gitu. Gue sempet ngerasain Iya. tuh. Iya, maksudnya kan kita kalau di sana nggak usah inisiatif buka muslim pro kiblat kemana kan nggak usah. Nah, iya, nggak Udah usah. jelas kiblatnya ada di sono. Zam-Zam Tower rumahnya Abu Bakar kalau nggak salah ya dulunya ya. Ya gitu ya. Atau rumah siapa gitu kalau nggak salah ya nih. Nanti kita Sorry, cek ya. Tapi Iya. di situ gue lagi nyari baju, azan nih, Allahu Akbar. Pas azan disuruh keluar, disuruh tutup toko, Iya iya. gelar sejadah. Jadi iya. semua pengunjung SNM sholat dulu, udah wudhu ke toilet gitu, wudhu dulu pas azan tutup, Iya. wudhu di toilet mall, langsung sholat di Depan SNM. Jadi gue SNM, ya. bener-bener sholat di depan SNM. Ada yang di bawah, yang di lobby misalkan ada atrium Iya. kan, kayak Sensi. Bener. Pada sholat Bener, begitu, bener. gelar semua. Gua Habis ngerasain selesai tuh. sholat, balik lagi ke dagangan masing-masing. Yoi. Gitu-gitu. Nah yang bingung itu orang-orang kerja di coffee shop, kan ada coffee shop ternama tuh, kita sebut aja kali itu ya. Starbucks itu. Ada di Zam-Zam Tower. Ada. kan? Ya ada kan. Nah maksudnya kan dia kan harus tutup toko, dia sholat, dia ingat penderitaan Palestina gak ya, Mbak? Oh. Terus dia, kok gue masih Tapi kurmanya tuh diapain sih? Iya. Maksudnya di apa? Kurmanya di ya. jus gitu atau kayak lu Enggak, makan? buah biasa, makan buah biasa aja, ya? iya. Oh. Iya sih gue juga Zen. penasaran Iya. sih gue tuh. Maaf, Gua iya. kurma muda tuh. Iya jadi gitu. Jadi kalau cerita gue sih nanti mungkin gue ada satu episode gue kasih tahu kisah cerita gue di sana yang ajaib. Bukan ajaib sih. Jadi gue itu ketemu sama ustadznya itu jalan kaki dari Indonesia. Gue lupa dari kota mana. Misalkan let's say Purwokerto. Dia jalan kaki sampai ke Mekah. 9 bulan dia jalan kaki. Tetap hidup sampai Mekah. Dan gue ketemu orangnya langsung di Zam-Zam Tower. Dia cerita sama gue. Ngobrolnya lo gue ustadz jadi ustadz sekarang tinggal di sana sama istrinya, ustadz muda gitu, seumuran kita Za. Dia jalan kaki dari Purwokerto. Ya misalkan gue lupa kotanya apa, anggap aja Purwokerto gitu. Dia jalan kaki sampai ke sana, terus dia bilang ke gue gini, gue nanya kan, gue lupa nanya namanya siapa, misalkan Hanim gitu namanya, gue lupa namanya siapa ya. Gue nggak panggil ustadz, jadi manggil nama Nim misalkan gitu. Iya. Kok lu bisa dari Mekah dari Purwokerto Purwokerto ke ke Mekah. Mekah jalan kaki terus nggak meninggal, gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang dia pernah gini, pertama lu nggak akan bisa Mal karena ilmu lu belum sampai. Itu dia cuma bilang gitu ke Oke. gue. Itu satu. Yang kedua adalah niat gue adalah jalan kaki ke jangan kan gitu waktu itu yang ke Candi Borobudur dari Thailand kan, biksu-biksu. Iya Iya, itu. iya. Jadi intinya kalau perjalanan lu niatnya lillahi ta'ala, spiritual perjalanan gitu, biasanya pertama dimudahkan, itu percaya nggak percaya. Terus yang ketiga adalah ketika lu meninggal di perjalanan mati syahid kan. Oh, Maksudnya dalam hitungannya. keadaan Iya, beribadah lu gitu-gitu. Dan itu dia cuma bawa satu tas, nggak bawa duit, nggak bawa apa. Sendiri dia. Iya sendiri, ya ada perbekalan lah tetap. Tapi dia jalan kaki sendiri sampai akhirnya Paspor nyampe. bawa nggak paspor? Ya itu mah pasti. Iya kan, siapa tahu. Masa dia nggak bawa paspor? Iya, oke. Masa kalau dia nggak bawa paspor kan? Headset kan buat di jalan seenggaknya lu bisa denger podcast gitu atau apa gitu kan. Ada tuh zaman itu podcast tuh. Tumbler? Buat minum ya kan. Iya. Buat minum. Emang kenapa sih, Bang? Gak apa-apa lah. Iya. Ya tapi nanti gua ada lah di next episode gua. Oh, bukan di sini nih, bukan di Ada sini nanti. Soalnya kan besok kita ada tamu nih Zaslo. Ada tamu kebetulan. Beliau ini sebenarnya gue sampai nanya gini, dia bilang. Misalkan gue kalau sebut keywordnya ketahuan siapa tamunya ya, tapi gue bilang Islam kan gitu. Karena saking tidak Islamnya tamu next kita tingkah nanti. laku beliau ini gitu. Iya, Terus dia iya, jawab iya. Islam kok alhamdulillah gitu. Udah, tapi kayaknya netizen udah pasti tahu lah siapa-siapanya gitu. Netizen mah udah pasti tahu. Jadi nanti lu masih ada cerita umroh juga kan? Gue kejadian ajaib gara sih gue alhamdulillah aman-aman Iya, aja iya. di sana. Aman-aman aja. Berarti 9 hari ya ke sana ya. 9 hari. Lu ke ini juga dong, ke Jeddah juga dong berarti ya? Landing kan di sana kan ya, Jeddah ya. Ya enggak ada pilihannya mau Iya, gua landing di Jeddah. Gue Jeddah. Nah, yang Jeddah kan lu gua pernah itu tuh kebagian yang sholat Jumat di sana. Jadi kan kalau Di Jeddah. setiap sholat Jumat di Jeddah ada yang itu, yang potong tangan itu loh.
Jadi kalau sholat di Jeddah kan gue sholat Jumat di Jeddah kan. Selalu ada orang-orang yang tangannya nggak ada, tangannya udah putus. Karena? Ya itu, mungkin dia mantan maling. Yang hukuman-hukuman itu ya? Hukuman itu, kakinya nggak ada gitu-gitu. Oh, karena di sana tuh hukuman masih ini ya. Iya. Lu maling, potong tangan gitu ya. Iya, maksudnya maling potong tangan gitu-gitu. Makanya kan kalau di sana tuh ada yang sholat kakinya nggak ada. Terus habis itu ininya apa namanya tangannya nggak ada gitu. Ada yang satu lagi akhlaknya nggak ada. Soalnya maling uang negara. Kan. Jadi akhlaknya nggak ada. Jadi Per kilo berapa kurmanya so tadi? Dia bisa setengah kilo. Iya bisa, dia bisa beli plastikan juga gitu ya.